Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hanisyah Putri, NIM 19 14030014. Saya dari MTIA. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah metodologi penelitian manajemen pendidikan, saya dari kelompok 6 akan membahas tentang operasionalisasi variabel penelitian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang poin A, yaitu konsep operasionalisasi variabel penelitian. 1. Konsep operasional. Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Variabel secara operasional adalah menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat spesifik dan terukur. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pengumpulan data dan menghindarkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel. Variabel dimasukkan dalam operasional adalah variabel kunci atau penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggungjawabkan atau referensinya harus jelas. 2. Pengertian dan makna variabel penelitian. A. Pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga ia memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian menarik kesimpulan. Secara teoretis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau subjek yang mempunyai variasi antara satu orang dan orang lain, atau antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi dinamakan variabel karena ada variasi atau masing-masing dapat berbeda. Contoh tinggi badan, berat badan, motivasi, sikap, perilaku, kualitas, dan lain-lain. B. Sifat variabel. Suharsini Arikunto mengklasifikasikan sifat-sifat variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel statis, yaitu variabel yang tidak dapat diubah kebenarannya. Contoh, jenis kelamin, tinggi badan, status sosial, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, variabel dimensi, yaitu variabel yang dapat diubah kebenarannya berupa pengubahan, peningkatan atau penurunan, contoh kedisiplinan, tingkat pengetahuan, motivasi kepedulian, dan lain-lain. C. Pengukuran variabel. Proses pengukuran mengandung 4 kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, menentukan indikator untuk dimensi-dimensi variabel penelitian. 2. Menentukan ukuran masing-masing dimensi. Ukuran ini dapat berupa item atau pertanyaan yang relevan dengan dimensinya. Yang 3. Menentukan ukuran yang akan digunakan dalam pengukuran. Apakah tingkat ukuran nominal, ordinal, interval, atau ratio. Yang keempat, menguji tingkat validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat pengukuran yang baik. D. Macam hubungan antar variabel. Berikut jenis-jenis hubungan antar variabel menurut Narbuko dan Ahmadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan hubungan variabel tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lain. Ada 4 kategori, yaitu kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama, dan kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama, dan kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. 4 hubungan yang bersifat kebetulan balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lain. Perlu diingat bahwa hubungan timbal balik dimensi bukanlah hubungan di mana tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab dan variabel yang menjadi akibat. 3. Hubungan asimetris.
Pada pokoknya, di dalam analisis sosial terdapat di dalam hubungan asimetris ini, di mana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Dalam hubungan asimetris, ini ada beberapa ketentuan hubungan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua, hubungan antara disposisi dan respon. Yang ketiga, hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku. Yang keempat, hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Yang kelima, hubungan yang imanen antar dua variabel. Yang keenam, hubungan antar tujuan dan cara. Tingkat variabel. Berdasarkan hasil pengukuran terdapat 4 tingkat variabel, yaitu variabel nominal, yaitu variabel yang hanya mampu membedakan ciri atau sifat antara unit yang satu dengan yang lain. Variabel ini tidak mengenal jenjang atau tingkat. Variabel nominal dapat dikategorikan: yang pertama, variabel nominal dikotomus; yang kedua, variabel non-dikotomus atau non-kategori. Dua variabel nominal, yaitu variabel yang menurut jenjang dalam atribut tertentu. Variabel ini menunjukkan urutan atau bertingkat, ada gradasi atau peringkat. Yang ketiga, variabel interval. Untuk data interval, angka yang digunakan adalah nilai yang dapat diidentikan dengan bilangan real. Oleh karena itu, angka dalam data interval dapat dioperasikan dengan operasi hitung. Yang keempat yaitu variabel rasio, yaitu variabel yang dalam kualifikasinya mempunyai nilai 0.